Jadi ini cukup memudahkan bagi sahabat juara semuanya ketika ingin menuliskan tentang penelitian dengan pendekatan studi kasus. Halo sahabat juara, balik lagi bersama saya Maflaha di arena lomba berbagi informasi untuk Indonesia berprestasi. Di video kali ini kita masih membahas terkait all about riset ataupun penelitian. Tapi di momen kali ini kita akan bahas tentang bahasan metode penelitian studi kasus, ciri, cara menulis, dan contohnya. Langsung aja ya kita bahas dari mulai pertama, definisi studi kasus itu sendiri. Nah, biasanya sahabat juara, penelitian studi kasus ini dikhususkan pada penelitian kualitatif karena studi kasus ini membahas tentang fenomena tertentu di dalam sebuah masyarakat. Seperti definisi ini, studi kasus diartikan sebagai metode atau strategi dalam penelitian untuk mengungkapkan kasus tertentu. Jadi karena yang namanya studi kasus itu mengungkap ataupun menganalisis ataupun meneliti sebuah kasus tertentu. Jadi kalau penelitian studi kasus ini, sahabat juara itu harus paham di dalam masyarakat itu apakah ada fenomena sosial yang unik ataupun yang mungkin khas ataupun yang tidak bersifat general. Jadi bisa menggunakan pendekatan studi kasus untuk meneliti dari fenomena tersebut. Kemudian sahabat juara, ciri-ciri dari penelitian studi kasus diantaranya yang pertama, menggunakan pola berpikir induktif, empiris, rasional, atau bottom up. Ini seperti pernah saya bahas di metode penelitian kualitatif secara umum. Kalau sahabat masih penasaran secara lengkapnya, bisa klik link di bawah ini mengenai penelitian kualitatif. Nah, kemudian yang kedua, partisipan sangat diutamakan dan dihargai tinggi. Karena studi kasus ini menjadi pendekatan yang digunakan dalam hal penelitian kualitatif, ini nggak jauh beda dengan mungkin dengan penelitian lainnya yang masuk dalam penelitian kualitatif, di mana partisipan dalam hal ini informan itu menjadi objek yang sangat diutamakan dan dihargai tinggi. Kemudian yang ketiga, rancangan penelitian tidak baku, bersifat dinamis dan bisa berkembang. Nah, sahabat juara, sama seperti penelitian dengan metode kualitatif, di dalam penelitian studi kasus ini juga rancangan ataupun proposal penelitian kita ini tidaklah baku, bisa menyesuaikan dengan kebutuhan lapangan atau kondisi lapangan yang kita temukan pada saat pengambilan data gitu. Jadi proposalnya itu bisa berubah di akhir ataupun di tengah dan lain sebagainya. Bisa disesuaikan. Berbeda dengan penelitian yang menggunakan metode kuantitatif, di mana rancangan penelitiannya itu sudah baku dari awal dan tidak bisa dirubah ketika kita turun lapangan ataupun menyusun hasil dari data lapangan. Nah, sahabat juara, ciri dari penelitian studi kasus juga seperti yang ada di sini, di mana subjek yang diteliti, kemudian data dan sumber data, serta alat pengumpulan data itu bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan sahabat juara sekalian. Jadi memang karena ketika kita merancang proposal atau kerangka penelitian itu kita belum terjun ke lapangan, kadang kita masih hanya mengawang-awang. Nah, ketika di lapangan ada sebuah kondisi yang berbeda, itu tidak masalah dan itu bisa merubah proposal ataupun kerangka yang sudah dibikin. Makanya subjek yang diteliti, data dan sumber data maupun alat pengumpulannya itu disesuaikan dengan kebutuhan dari penelitian yang sahabat lakukan. Selanjutnya, data dikumpulkan atas dasar prinsip fenomenologis. Nah, ini secara umum dalam penelitian kualitatif memang seperti itu. Jadi memang dalam penelitian studi kasus pun data yang dikumpulkan harus atas dasar prinsip fenomenologis yang terjadi di dalam sebuah masalah sosial di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya adalah peneliti adalah alat pengumpul data. Mungkin sama seperti pendekatan-pendekatan lainnya di dalam penelitian kualitatif. Di sini peneliti itu juga bagian penting dalam proses pengumpulan data karena peneliti dalam hal ini langsung turun ke lapangan. Jadi partisipasi aktif di dalam lapangan dan bersama objek yang diteliti. Kemudian analisis data dilakukan selama penelitian berlangsung dan setelah penelitian berakhir. Nah, beda dengan penelitian kuantitatif. Kalau penelitian kuantitatif itu
dilakukan setelah penelitian itu berakhir. Nah, di dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, analisisnya itu bisa dilakukan selama proses penelitian dan setelah proses penelitian. Jadi ini cukup memudahkan bagi sahabat juara semuanya ketika ingin menuliskan tentang penelitian dengan pendekatan studi kasus. Kemudian selanjutnya adalah cara menuliskan pendekatan studi kasus dalam penelitian kualitatif. Yang pertama, rumuskan masalah atau topik yang akan ditulis atas dasar realitas. Nah, yang menjadi ciri khusus dalam penelitian studi kasus adalah sahabat juara harus pastikan bahwasanya kasus yang akan diteliti itu memang menjadi kasus tertentu ataupun ciri khas ataupun unik di dalam sebuah masyarakat. Jadi kita tidak bisa asal mengambil pendekatan studi kasus ketika menemukan sesuatu ataupun realitas sosial yang ada di masyarakat. Jadi memang harus dipastikan dulu bahwasanya fenomena ataupun realitas sosial yang terjadi itu memang menjadi ciri khas ataupun unik untuk diteliti dengan pendekatan studi kasus. Lalu selanjutnya mengumpulkan data di lapangan. Nah, mengumpulkan data di lapangan menjadi bagian penting tentunya dalam proses pengambilan dan penyusunan pendekatan studi kasus dalam penelitian kualitatif. Jadi ya ini nggak jauh beda sebenarnya dengan penelitian kualitatif dengan pendekatan yang lainnya, misalkan fenomenologi ataupun penelitian kualitatif deskriptif atau sebagainya. Yang selanjutnya adalah menganalisis data. Nah, enaknya di dalam penelitian studi kasus ini yang tadi saya sebutkan bahwasanya saat kita mengumpulkan data, kita juga sekalian bisa analisis data ataupun setelah data itu terkumpul. Jadi proses ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penulisan pendekatan studi kasus dalam penelitian kualitatif. Nah, setelah proses mengumpulkan dan menganalisis data di lapangan, sahabat juara tentunya akan merumuskan hasil penelitian. Nah, mungkin dari data ataupun analisis yang didapatkan oleh sahabat juara sekalian bisa mengerucut ke hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah yang diambil dalam penelitian studi kasus ini. Jadi bisa dikerucutkan atau semakin dipersempit hasil penelitiannya dengan data yang ada dan data yang didapatkan di lapangan akan mengarah pada jawaban-jawaban yang akan sesuai dengan rumusan masalah yang dituliskan oleh sahabat juara sekalian. Dan yang terakhir, menyusun rekomendasi dari hasil penelitian. Nah, dalam penelitian studi kasus ini sahabat juara, biasanya hasil penelitian ini bisa menjadikan sebuah rekomendasi bagi sebuah kelompok masyarakat tertentu ataupun pemerintah dan lain sebagainya. Karena biasanya pendekatan studi kasus ini digunakan untuk meneliti sesuatu yang memang khas atau unik di dalam sebuah masyarakat. Jadi ini bisa menjadi rekomendasi ataupun sebagai bentuk sumber dari hasil penelitian, di mana ini akan berguna di masa depan ketika ada case tertentu yang terjadi ataupun serupa di masa depan itu terulang lagi. Nah, selanjutnya ini beberapa contoh tentang judul dalam penelitian studi kasus. Yang pertama, strukturasi pemberdayaan perempuan berbasis lingkungan, studi kasus pengelolaan bank sampah Dahlia Yogyakarta. Kemudian juga ada peranan sektor informal dalam pertumbuhan kota Jakarta, studi kasus pada warung tegal di Jakarta Timur. Kebetulan pas saya menyusun skripsi itu tentang peranan sektor informal dalam pertumbuhan kota Jakarta, di mana saya menggunakan pendekatan studi kasus dalam penelitian ini. Nah, menjadi menarik ketika saya mengambil judul ini. Kenapa bisa dikatakan studi kasus? Karena di sini warung tegal ini menjadi unik dan khas dan tidak terjadi di banyak tempat, tapi dia menjadi salah satu simbolik bagaimana konsep tentang sektor informal itu mampu menggerakkan dan mampu menjadi sebuah penyangga dari sebuah pertumbuhan perkotaan. Nah, itu tadi pembahasan kita di video kali ini tentang penyusunan penelitian studi kasus dan bagaimana cara menuliskannya dan contoh judul dari penelitian studi kasus tersebut. Nah, kalau sahabat juara masih bingung bagaimana sebenarnya studi kasus itu, bisa tonton lagi dari awal sampai akhir ya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen agar channel ini selalu memberikan informasi positif agar Indonesia semakin juara. Terima kasih, bye-bye.